Ya, baik Ibu, tadi sudah memilih jadwal pelaksanaan observasi kelas. Jadi di tanggal berapa? Tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 Oktober, Hari Selasa. hari Selasa. Pelajaran apa yang Pelajaran akidah akhlak kelas berapa? kelas 7A jam ke-3-4. Nah, ini ada sedikit pertanyaan terkait persiapan nanti. Tapi pertanyaan ini bukan hanya khusus untuk sekarang hanya observasi saja, tapi kebiasaan Ibu sehari-hari dalam hal persiapan pembelajaran itu apa gitu. Gini Bu, untuk Ibu setiap masuk ke kelas itu administrasi apa saja yang perlu Ibu bawa setiap kali masuk melaksanakan tugas pembelajaran, administrasi apa saja yang Ibu bawa setiap pembelajaran itu? Materi ajar pasti, daftar hadir. Kalau seharusnya ya ada RPP sebagai acuan, tapi biasanya tidak dibawa. Terus selain itu apa lagi yang perlu? Penilaian. Penilaian. Dan LKPD, Kalau akidah akhlak, kalau apa ya, alat peraganya itu suka ada tidak? Ada, kadang ngeprint Pak, berupa gambar ataupun LKPD, yang keseringan LKPD, lembar kerja siswa. Ya, gitu. Jadi itu saja yang sering Ibu bawa gitu ya. Terus dalam mensiasati Bu, apakah setiap Ibu ngajar itu metode pembelajarannya itu sama? Apakah berbeda? Beda-beda, tergantung materi yang disampaikan. Tergantung materi yang disampaikan. Kalau tergantung waktu itu bisa jadi acuan Ibu merubah strategi pembelajaran tidak? Iya, bisa. Kalau waktunya mepet, bisa dipersempit. Bisa jadi kalau gini, maksudnya. Kan kalau pagi-pagi si anak masih fokusnya itu 100% Bu. Metode pembelajaran bisa dalam segi ceramah. Nah, kalau waktunya itu dari jam 11 itu fokus si anak udah ngawur. Jadi harus ada metode yang khusus nanti dari jam segini apa nih yang menarik jadi fokus si anak ininya. Nah, itu ada nggak seperti itu? Belum sih. Belum ke tahap seperti itu. Jadi lempeng-lempeng wae gitunya. Kadang biasa kalau misalkan untuk memfokuskan anak, biasa setiap sebelum belajar suka ada pertanyaan dulu, kadang nanya keadaan siswa ataupun apa saja yang ditanyakan gitunya. Kadang anak suka ada yang celetuk bertanya gitu. Nah, suka langsung dijawab gitu. Jadi ada sesi curhat dulu lah gitu, untuk memfokuskan anak. Siap. Pertanyaan terakhir. Menurut Ibu bagaimana nih rencana pembelajaran yang ideal untuk kurikulum yang berlaku? Kan kita kurikulumnya masih kurikulum 13, belum kurikulum merdeka gitu kan. Nah, ini kan menyesuaikan ini. Sekarang kan masih kurikulum 13. Apa yang menurut Ibu ini mah? Apa yang bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Seperti apa? Belum terbayang. Belum terbayang. Kalau ini salah satunya saya kasih gambaran ya. Salah satu dari idealan rencana pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Salah satunya tadi materi dapat dimengerti sama anak. Itu salah satunya. Percuma kita administrasi lengkap, ini lengkap ya. Tapi materi yang disampaikan si anak tidak sampai, tidak mengerti. Meskipun menyampaikan, tapi
tidak mengerti si anak. Biasanya kalau saya dalam pembelajaran di tahap akhir penutup suka ada penguatan gitu Pak ke anak. Apa yang tadi materi disampaikan ke anak suka ditanyakan lagi. Contoh misalkan tadi ada tentang sholat gitu ya. Di dalamnya ada tentang pengertian sholat, kemudian ada pengertian dikir, ada dikir juga. Nah di akhir pembelajaran saya suka bertanya lagi gitu. Ada yang dapat bertanya misalkan gitu tentang materi tadi, misalkan nggak ada, oh oke, ibu akan bertanya materi yang tadi, siapa yang bisa angkat tangan, biasa suka seperti itu gitu. Kalau misalkan dalam pembelajaran seperti itu biasanya anak-anak suka langsung bisa gitu ya, kebanyakan bisa. Tapi yang jadi permasalahan kadang ketika latihan gitu ya, latihan tulis, karena ada anak beberapa anak 2 atau 3 lah gitu yang menjawab asal-asalan gitu Pak. Tidak, aku ketika tanya lisan gitu bisa, tapi ketika menuangkan dalam tulisan aneh-aneh jawabannya gitu. Masih ada seperti itu. Ya itu cukup. Jadi siap Ibu, tidak ada paksaan apapun ya di dalam penentuan tadi jadwal observasi kelas. Mudah-mudahan sehat nanti. Amin. Di yang sudah tadi dijadwalkan acaranya. Terima kasih Ibu. Silakan kembali lagi. Terima kasih Bu Rani. Tadi Ibu sudah mengisi list penjadwalan observasi kelas. Tadi waktunya kapan? Tanggal 26 kelas 9. 26 kelas 9. Arti hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu. Baik Bu. Jadi gini, tadi gak ada paksaan ya, itu pilihan Ibu waktunya. Mudah-mudahan nanti pelaksananya sesuai dengan rencana kita. Ya. Ada sedikit pertanyaan tadi sama berkaitan dengan observasi kelas. Tapi tidak hanya observasi kelas, tapi kebiasaan Ibu waktu persiapan nanti masuk ke kelas, mulai pembelajaran itu administrasi apa saja yang Ibu bawa ke kelas ini? Yang sudah pasti dibawa itu daftar hadir, daftar nilai, jurnal guru, kegiatan kebiasaan siswa di kelas. Seperti kalau ada yang menonjol, yang prestasinya menonjol ataupun yang pelanggaran itu tercatat di situ di sana. Kalau RPP sama perangkat lainnya karena belum ada instruksi untuk di print out, jadi masih ada di HP. Kalau dirasa perlu itu suka dilihat-lihat. Tapi suka mengacu dalam RPP itu atau silabus itu? Lebih enak kalau mengacu ke RPP mengajar itu. Jadi tahu step-stepnya apa yang harus dilalui. Ya. Terus ini dalam metode pembelajaran Bu, apakah dalam metode pembelajaran setiap kelas itu sama? Apakah berbeda Ibu? Berbeda karena tergantung kondisi sama jam pelajaran juga kadang-kadang berpengaruh. Seperti jam terakhir, ya tidak mungkin itu sama dengan jam pertama. Situasi di kelas itu tidak akan sama. Ya. Itu dalam segi beda kelas. Kalaupun di satu kelas di sana, misalkan kelas 7B, itu metode pembelajaran setiap siswa berbeda tidak? Berbeda. Ya. Yang keseringan ya kebanyakan satu kelas itu metode apa saja yang mungkin kebanyakan dari siswa menerima pembelajaran Ibu? Yang pertama ya pasti ceramah dulu. Setelah ceramah nanti ada tanya jawab. Biasanya kalau saya seperti itu ada tanya jawab. Itu salah satunya untuk memacu, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Itu selalu diadakan sesi tanya jawab. Kalaupun ada materi-materi tertentu itu suka ada presentasi di depan kalau memungkinkan. Yang terakhir Bu,
ini bagaimana menurut Ibu perencanaan pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang berlaku? Kan kita di sini kurikulumnya masih menerapkan kurikulum 13. Nah, itu menurut Ibu bagaimana ya, Non? Perencanaan pembelajaran yang ideal menurut kurikulum itu seperti apa? Belum tahu juga ya. Tapi kalau misalnya lebih banyak contoh-contoh, kalau misalnya saya di bahasa Indonesia lebih banyak contoh itu lebih bisa dipahami oleh siswa. Ya, misalnya teks cerpen, kalau lebih banyak contoh teksnya itu lebih mudah untuk dimengerti di siswanya. Ya. Ya. Ya tadi kan saya sudah bicara salah satunya tadi betul mudah dimengerti si materi, terus kemudian bisa jadi dapat dilaksanakan. Iya. Percuma kita mempelajari kurikulum ataupun apa saja administrasi kurikulum yang ada tapi tidak dilaksanakan, itu percuma, nggak akan terwujud ya. Seperti itu salah satunya. Terus ada lagi yang mungkin menjadi apa ya, terdapat keselarasan antara tujuan gitu. Tujuan ininya kita apa? Kurikulum yang utama yang diterapkan 13, tujuan dengan sekolah ataupun kita samakan. Jadi ada tujuan yang sama antara tujuan kurikulum dan tujuan sekolah gitu, seperti itu. Itu saja Ibu. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan bisa dilaksanakan secara lancar, sesuai dengan jadwal, dan Ibu pun sehat selalu ininya. Terima kasih Ibu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah memilih jadwal supervisi pembelajaran yang nanti akan ada observasi kelas di waktu ataupun jadwal pembelajaran Bapak di kelas. Bapak sudah memilih tadi? Sudah. Tanggal berapa? Tanggal 22. Tanggal 22 hari Sabtu. Kelas berapa? Kelas 8. Pelajarannya? Pelajaran IPA. IPA, ya. Ada sedikit pertanyaan Pak terkait dengan persiapan nanti observasi kelas. Nah, ini kebiasaan Bapak nih, di luar dari observasi kelas, supervisi pembelajaran, ini administrasi apa saja Pak yang Bapak sering Bapak bawa ke kelas ya? Yang pertama mungkin administrasi absensi mungkin ya. Absensi. 2 penilaian. Yang ketiganya buku sumber. Kadang-kadang buku sumber ada yang dicetak. Ada buku sumber yang dari online itu dari library ya, yang ada di HP gitu ya. Itu yang sering dibawa. Dan juga mungkin ada kadang-kadang alat tertentu untuk dijadikan alat peraga pembelajaran ya, jadi bahan-bahan atau ya. alat tertentu. Itu aja yang sering Bapak bawa ya di ketika pembelajaran di kelas gitu. Selanjutnya Pak, bagaimana nih strategi Bapak khususnya mata pelajaran IPA nih? Apakah metode pembelajaran setiap kelas itu berbeda? Apakah disamaratakan? Dalam hal ini konteksnya fokus ke pembelajaran IPA. Gimana Pak? Kadang-kadang beda Pak. Kadang-kadang pakai problem based learning. Kadang-kadang pakai juga secara konseptual langsung ya, secara materi, tidak menghadirkan permasalahan gitu. Langsung hasil daripada pertanyaan anak-anak. Terus di satu kelas nih, tadi di beda kelas, kalau di satu kelas metode pembelajarannya ke anak sama apakah berbeda? Kalau di tingkatan kelas itu sama, tapi kalau di beda kelas, misalnya kelas 7 dengan kelas 8. Enggak, di satu kelas Pak nih, ya. Untuk di satu kelas, anak-anak ke anak-anak nih, metode pembelajarannya apakah disamakan ke anak-anak? Di satu kelas itu apakah berbeda gitu? Oh, satu anak yang lainnya? Oh, disamakan. Disamakan, ya.
disamakan kalau metodenya. Cuman kalau dari penilaian sikapnya itu beda. Oh iya, siap. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana nih menurut Bapak rencana pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang berlaku? Ya, menurut kurikulum yang kita terapkan di sini yang masih berlaku masih menggunakan kurikulum 13, belum kurikulum merdeka. Nah, ini menurut Bapak apa yang menjadi bagaimana perencanaan pembelajaran yang idealnya seperti apa gitu? Menurut saya pembelajaran secara ideal, mungkin diri saya pribadi pun belum merasakan ideal. Cuman sewaktu-waktu secara ideal, tapi sewaktu lain kadang-kadang situasi kondisi tidak ideal. Tapi kalau menurut saya untuk kedepannya supaya lebih ideal, ya mungkin dengan kesetaraan semuanya melalui mungkin tahapan-tahapan pembelajaran dan mengkumplitkan gitu administrasi pembelajaran dan disosialisasikan dengan semuanya mengetahui dan bisa gitu, insya Allah ideal gitu, insya Allah. Ya, bisa jadi itu salah satu mungkin setiap pandangan guru-guru beda-beda gitu kan. Tadi seperti tadi kan saya udah kasih tahu ke Bu Rahma, ke Bu Rani, menurut pandangan saya yang salah satunya yaitu ya tadi mudah dimengerti dan dipahami pembelajarannya seperti itu. Terus dapat dilaksanakan setiap kegiatannya gitu. Bukan hanya perencanaan saja, tapi dilaksanakan langsung ya seperti itu. Terus apa lagi, terdapat keselarasan antara tujuan perencanaan dan tujuan, ada keselarasan gitu. Kemudian ada proses pembelajaran mengajar menjunjung tinggi pembelajaran yang aktif. Itu yang ideal mah. Non monoton pembelajaran itu menurut pandangan saya itu enggak ideal gitu kan. Tapi emang sih Pak susah kalau kita ingin sesuatu itu yang perfect, yang ideal gitu. Tapi mengacu dari tadi tujuan mau ideal seperti tadi yang aktif itu lebih baik. Salah satunya kita kerjakan seperti itu gitu. Tadi ada materi dapat dipahami, dimengerti, terus dapat dilaksanakan, terus pembelajarannya aktif. Nah itu insya Allah kurikulum ataupun perencanaan pembelajaran itu ideal seperti itu. Ya itu Bapak sedikit pertanyaan, dan tadi penjadwalan itu tidak ada pemaksaan Pak ya. Tidak ada mungkin ini mau menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan individu guru masing-masing, tidak. Tapi semata-mata ini kita sama-sama belajar memahami apa yang menjadi problem ataupun permasalahan di sekolah kita. Ya saya pribadi pun Pak tidak bertanya ke Bapak itu, wah si Bapak pintar, tidak Pak. Saya kekurangan ilmu. Kita sama-sama belajar ya, bukan berarti saya udah ideal nih, enggak gitu. Malahan mah jauh dari ideal saya untuk melaksanakan tugas beban sebagai kepala sekolah gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan ataupun memajukan, mensukseskan di pembelajaran pendidikan di MTSS Al Munawir ini. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali lagi.